Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Aceh Bicara hari ini. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang terkait dengan politik kekinian nasional dan dampaknya bagi Aceh. Karena beberapa waktu yang lalu kita lihat bahwa terjadi demonstrasi di Maret dan juga April, banyak tuntutan rakyat untuk pemerintah dan juga DPR RI untuk terkait dengan kesejahteraan rakyat dan berbagai macam hal yang dituntut oleh mahasiswa saat itu. Dan hari ini kita akan perbincangkan seperti apa sebenarnya dampaknya terhadap Aceh bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Sudah ada di sebelah saya Bapak Eka Januar M.Sos SD yang merupakan dosen kebijakan publik UIN Arangilia. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Oke. Dan juga sudah bersama saya pemirsa Bapak Sayuti M. Nur SP yang merupakan politisi Partai Golkar. Assalamualaikum Pak Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan juga sudah bersama saya Bapak Dr. Jalaluddin yang merupakan Wakil Rektor Universitas Serambi Mekah. Assalamualaikum Pak Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 4173. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber yang ada di studio ataupun memberikan aspirasi Anda pada kesempatan ini di Aceh Bicara. Dan perlu kami informasikan juga bahwa saat ini Dialog Aceh Bicara terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Yayasan Huriah Foundation. Baik, saya ke Pak Eka terlebih dahulu ya. Kalau kita bicara soal kejadian kemarin ini kan terkait dengan kebijakan, meskipun ada yang masih wacana juga begitu ya, ketika mahasiswa turun ke jalan untuk memberikan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Apa yang mungkin di sini ditanggapi oleh Pak Eka? Ya, demonstrasi itu kan suatu hal yang normal ya, di saat masyarakat melihat ada sesuatu yang mengganjal ataupun sesuatu yang bermasalah dengan penyelenggaraan negara. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu demonstrasi mahasiswa merupakan akumulasi daripada permasalahan yang terjadi di negara ini, dan tentunya ini juga merupakan sebuah masukan juga bagi pemerintah yang dalam hal ini ya tentunya ya harus mengakomodir, dan apa yang teman-teman ataupun mahasiswa tuntut itu merupakan sesuatu yang nyata terjadi, misalnya tentang naiknya harga barang, kemudian naiknya harga BBM yang jenis Pertamax, kemudian ada isu-isu presiden 3 periode walaupun presiden sudah mengklarifikasi bahwa itu tidak benar, dan presiden juga sudah menegur para menteri yang selama ini terus melemparkan wacana tentang presiden 3 periode. Dan ini tuntutan apa yang dilakukan oleh mahasiswa semakin mempertegas bahwa sebenarnya publik kepingin bahwa inilah yang diinginkan oleh masyarakat, bahwa apa yang selama ini menjadi amanah daripada reformasi itu harus dijalankan secara konsisten. Jadi kalau dalam pandangan saya ini adalah keinginan publik ya, tidak hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia, dan apalagi sekarang kondisi Indonesia juga baru sedang menghadapi pandemi, baru selesai pandemi, dan masyarakat ingin fokus bahwa fokus kita itu tidak kepada presiden 3 periode, tapi lebih fokus kita kepada bagaimana membangun ekonomi kita ya. Bagaimana kebijakan pemerintah itu lebih kepada arah mensejahterakan kehidupan masyarakat, tidak pada tataran hitung-hitung elektabilitas. Saya rasa demikian. Gitu. Oke, kalau kita melihat memang kondisi di mana kita saat ini sedang menghadapi pandemi, walaupun kita sudah mulai bangkit begitu ya, mudah-mudahan ini segera berakhir 100% begitu. Tapi dengan kondisi gejolak politik yang saat ini terjadi, tentunya sangat berdampak ataupun berpengaruh terkait dengan keberlangsungan hidup kita di Indonesia, khususnya juga di Aceh. Kalau Pak Eka melihat apa dampak yang akan dirasakan oleh warga Aceh, rakyat Aceh di sini terkait dengan kejadian ini? Sebenarnya di Aceh tanpa ada kejadian di tingkat nasional,
kehidupan di Aceh juga sudah sulit gitu kan. Jadi ya sebagaimana kita ketahui bahwa di Aceh punya masalah-masalah tentang ekonomi, kemudian masalah pengangguran, kemudian ditambah lagi dengan kemiskinan, kemudian ditambah lagi dengan konflik internasional, jadi konflik yang terjadi di Eropa yang berimbas kepada konflik di Indonesia, dan ini juga semakin memperparah kondisi di Aceh. Misalnya naiknya harga bahan pokok, kemudian naiknya harga BBM, kemudian yang paling terasa itu masyarakat Aceh di saat naiknya harga minyak goreng itu yang sampai sekarang itu masih belum naik dan langka malah ya Pak ya. Iya, langka. Di saat harganya pemerintah menentukan head itu 14.000 hilang di pasaran, tapi di saat pemerintah membuka kembali muncul kembali minyak goreng. Kemudian ditambah lagi dengan barang-barang subsidi yang selama ini tidak termanfaatkan secara tepat. Misalnya gas 3 kg bersubsidi yang kalau head di Aceh itu kalau tidak salah saya itu berdasarkan ketentuan yang ada itu dijual 18.000 seharusnya, tetapi di pedagang tetapi di saat masyarakat hanya bisa ambil sekali, setelah itu di pangkalan itu jadi hilang, dan yang kemudian di kios-kios itu ada tapi dijual dengan harga yang mencapai 35.000 ya, dan dengan alasan mereka mengambil di pangkalan itu 30.000. Nah, artinya ingin kita sampaikan bahwa kebijakan pemerintah yang selama ini tentang subsidi itu juga tidak berdampak kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan menjelang bulan Ramadan, naiknya harga bahan pokok, gula juga mengalami kenaikan, dan komoditas-komoditas lainnya yang mengalami kenaikan. Seharusnya ya pemerintah mengontrol itu. Jadi pemerintah mengontrol agar apa yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kehidupan masyarakat menengah ke bawah itu harus betul-betul ya bisa sampai kepada masyarakat. Nah, karena evaluasi itu harus terus dilakukan. Tetapi kalau kita lihat ya selama ini ya tidak terjadi, misalnya tentang gas tadi itu kan dari dulu kan sudah disosialisasikan ini untuk kalangan menengah, untuk masyarakat miskin. Tetapi kita tidak tepat sasaran ya, bahkan banyak yang menggunakan bukan masyarakat miskin. Betul, gitu. Ya, artinya begitu banyak uang negara dihabiskan untuk subsidi tapi tidak mencapai sasaran. Oke, baik. Saya ke Pak Jalal ini karena mahasiswa adalah yang benar turun kemarin mengontrol apa yang terjadi saat ini di Indonesia begitu ya, menyampaikan aspirasi rakyatnya kepada pemerintah dan juga DPR di sini untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, apalagi dengan kondisi pandemi. Apa sebenarnya ditanggapi oleh universitas di sini untuk apakah ini bentuk dukungan yang dilakukan oleh universitas terhadap mahasiswa dalam melihat ataupun mengatasi masalah persoalan yang sedang dialami oleh Indonesia dan Aceh saat ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur yang pertama kita hari ini adalah sebagai narasumber untuk melihat pandangan-pandangan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa dengan kondisi hari ini. Jadi kalau saya melihat dengan perjuangan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu adalah perjuangan yang tepat, karena mereka adalah selalu melihat kepentingan masyarakat, kepentingan orang tua, yang dalam perjuangan itu adalah ingin sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat itu terpenuhi. Tapi ada beberapa pejabat, mungkin ada beberapa pandangan yang dilihat oleh sudut pandang yang berbeda, dianggap dengan mahasiswa ini adalah perpecahan, dianggap dengan mahasiswa ini adalah banyak kelompok, dianggap mahasiswa ini adalah ada perbedaan-perbedaan yang muncul. Saya tetap melihat di satu pandangan bahwa keikhlasan para mahasiswa dan organisasi mahasiswa itu benar, pada jalan yang benar adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi hari ini dengan kondisi seperti itu dijadikan lagi bahwa kelompok mahasiswa adalah dijadikan lambang partai politik, ya, misalnya adanya Partai Mahasiswa Indonesia. Itu murni kalau kita lihat di lapangan berdasarkan hasil penelitian itu adalah permainan-permainan di luar daripada mahasiswa itu sendiri. Sehingga adik-adik yang lugu ini, adik-adik yang memang ikhlas ini terjebak dengan beberapa isu nasional. Makanya terimbaslah kepada daerah. Saya sebagai dosen, sebagai pimpinan kemahasiswaan hari ini, dari sudut pandang yang terlihat yang diperjuangkan sampai hari ini mereka
dalam diskusinya tetap kebutuhan masyarakat adalah menjadi perjuangan sampai kemanapun. Ini yang memang terlihat daripada keikhlasan mereka. Kalau saya nggak melihat dengan berbagai unsur politik lainnya yang dilibatkan mahasiswa itu sendiri, itu adalah bagian daripada pribadi dan oknum. Nah ini kalau terlihat di dalam perjuangan. Artinya di sini adik-adik mahasiswa memang murni ya ini menyampaikan aspirasi yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan juga misalnya itu ya. Banyak juga ada BEM SI ya kan, BEM segala macam. Dasarnya memang satu, ya satu organisasi itu satu, karena itu adalah dibagi beberapa titik wilayah di dalam perjuangan mereka agar bisa terjangkau apa yang disampaikan. Tapi kadang-kadang yang dipandang itu pecah. Tapi intinya itu kami yang melihat sebagai dosen itu satu, tapi munculnya beberapa organisasi yang sama itu adalah ini adalah ada underbo lain yang dimasukkan untuk kegiatan. Dan lahirnya juga beberapa perjuangan yang kadang-kadang keliru menurut pandangan masyarakat, keliru menurut pandangan pemerintah itu, kalau kita cek itu bukan statusnya sebagai mahasiswa, tapi dia sebagai alumni daripada mahasiswa itu sendiri. Berarti sudah bergabung ke wilayah lain. Makanya yang paling penting hari ini jelas, mungkin seperti yang dikatakan oleh Bang Eka sebagai pengamat kebijakan, batas mahasiswa itu adalah perjuangan murni terhadap keinginan masyarakat. Tapi begitu dia sudah menjadi alumni, minimal dia sudah menjadi alumni dari S1 itu sudah wilayah bukan lain. mahasiswa Makanya lagi begitu untuk ya. memandang sesuatu yang diperjuangkan oleh mahasiswa itu pandanglah di mana keberadaan mereka. Jangan seakan-akan mereka itu sudah bergabung ke tempat lain. Tapi kami melihat seperti itu, bahwa mereka itu benar, itu adalah keinginan rakyat dan ada pemerintah harus betul-betul memperhatikan kebutuhan yang hari ini diinginkan oleh rakyat. Ya. Iya benar, karena Seperti memang itu. tidak bisa kita pungkiri kalau aksi demo mungkin beberapa kali terjadi memang selalu ada oknum yang ikut mempolitisir gitu kejadian-kejadian yang di luar dugaan begitu ya Pak ya. Oke, contoh misalnya Pak tadi kemarin, misalnya di Aceh, perjuangan di Aceh di dalam mereka mendesain sebuah aspirasi itu tidak ada hubungan dengan JKA, tapi begitu masuk dalam wilayah lapangan itu sudah ada diisukan oleh kelompok bahwa perjuangan JKA. Padahal murni itu adalah mereka berjuang isu nasional, tidak ada isu lokal. Tetapi begitu sudah di sana, sudah ada satu kelompok yang mengatakan JKA. Desain pertama yang dilakukan oleh adik-adik kalau kita mendiskusikan dengan mereka tidak ada hubungan sama sekali tentang keacehan. Tapi dia berjuang untuk nasional. Bagaimana regulasi itu tidak sampai terjadi sampai ke bawah. Tapi begitu di lapangan diisukan sudah dua kelompok, dua kubu, padahal itu tidak ada hubungan sama sekali. Sehingga lahirlah lagi lahir kelompok lagi, artinya yang murni itu dia tidak setuju dengan apa yang diperjuangkan untuk kelompok satu lagi atau aspirasi yang disampaikan. Maka inilah terlihat bahwa dalam dasar perjuangan mereka ikhlas untuk kesejahteraan masyarakat, ikhlas untuk kebutuhan masyarakat, ikhlas untuk kebutuhan keluarga mereka secara menyeluruh, khususnya untuk di daerah atau di nasional. Seperti itu Mbak. Ya baik, saya ke Pak Sayuti nih. Kalau kita melihat tuntutan adik-adik mahasiswa ini kan ke DPR RI begitu, artinya politisi kan banyak di sana begitu ya, memang tempatnya di sana. Tuntutan yang dituntut oleh adik-adik kita bahwa mereka itu meminta untuk mendengarkan dan menyampaikan aspirasi, bukan aspirasi partai begitu. Artinya memang banyak persoalan yang dinilai oleh mahasiswa bahwa ini adalah kepentingan kelompok, tidak memikirkan kepentingan rakyat Indonesia di sini. Ini apa yang ditanggapi oleh Pak Sayuti di sini? Terima kasih atas pertanyaannya. Fungsi legislator atau anggota DPR itu adalah penyambung kepentingan rakyat kepada pengambil keputusan. Saya pikir pemerintah, eksekutif, legislatif dalam ini harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan rakyat. Yeah. Mungkin ada keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang tidak sama dinamisnya dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Misalnya di satu sisi DPR mungkin secara terus-menerus dalam rapat-rapat dengan eksekutif menyampaikan bahwa ada persoalan-persoalan di masyarakat yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan misalnya.
Tapi di sisi lain, di eksekutif, kita dengar kemarin, alhamdulillah juga mungkin Kejaksaan Agung bertindak cepat. Artinya ada beberapa orang tersangka dari eksekutif dan pengusaha yang mereka bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat misalnya. Artinya ada kebutuhan masyarakat yang meningkat terkait dengan minyak goreng, tapi di sisi lain Pak Dirjen memberikan tambahan kuota untuk ekspor sawit ke luar negeri. Ini juga menjadi semacam persoalan. Saya pikir apa yang disampaikan oleh mahasiswa sudah sangat tepat, sudah pada jalurnya. Kemudian mahasiswa memang pada usia mereka itu kan tugasnya memang melakukan sosial kontrol kepada siapapun, baik kepada partai politik, kepada pemerintah, kepada penguasa, kemudian juga mungkin kepada institusi mereka sendiri, misalnya kampus. Kampus juga harus bergerak mungkin seiring dengan mahasiswa, para akademisi juga mendorong untuk melakukan kontrol sosial. Mungkin seperti Pak Jala sampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh adik-adik ini kan murni aspirasi rakyat. Saya pikir pihak rektorat misalnya, kemudian akademisi bisa membahani mereka dengan informasi-informasi yang aktual, jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Okay. Kemudian kalau di tingkat partai politik, saya pikir begini, ke depan partai politik itu harus melakukan rekrutmen yang bagus terkait dengan sumber daya manusia, baik pengurus partai politik maupun calon anggota legislatif mereka. Jangan misalnya menempatkan calon legislatif itu berdasarkan kriteria-kriteria yang di luar kepentingan rakyat. Misalnya faktor finansialnya misalnya dilihat, hanya faktor popularitasnya dilihat. Tidak ada rekam jejak perjuangannya terhadap rakyat. Saya pikir partai politik harus melihat seperti itu ke depan dalam penempatan anggota legislatif, kemudian mengikuti kontestasi kepala daerah. Itu mungkin juga harus dilihat kader-kader mereka yang punya rekam jejak yang bagus dalam masyarakat. Tapi sebenarnya, mohon maaf saya potong sedikit, isu untuk merekrut ini khususnya di partai politik itu untuk merekrut anggota-anggotanya yang memang punya perjuangan, kemudian punya rekam jejak yang baik, itu sebenarnya sudah lama disebutkan seperti itu. Tapi semakin kemari sepertinya semakin banyak masalah yang terjadi terkait dengan masalah politik begitu, di mana rekam jejaknya ada tapi rekam jejaknya baik, tapi pada saat memimpin atau menduduki kursi di DPR masih juga tetap melakukan hal-hal yang di luar koridor yang seharusnya dilakukan begitu. Ini sebenarnya seperti apa sebenarnya rekrutmen yang baik, yang benar-benar bisa menjaring orang-orang yang benar-benar bisa memimpin dengan baik nantinya begitu. Baik, saya lihat begini, memang sulit untuk mencari figur yang konsisten dalam perjuangan, itu harus kita akui. Mungkin manusia ini ketika belum memiliki kekuasaan, dia mampu menjaga diri, tapi begitu mendapat kekuasaan tidak lagi amanah. Itu kan sering terjadi. Mungkin kami sebagai politisi, sebagai orang partai, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Hal minimal yang mungkin harus dilakukan oleh partai politik adalah melakukan rekrutmen sumber daya politisi itu secara baik. Mungkin secara berjenjang, melalui kepengurusan, pengabdian di partai politik, rekam jejak di masyarakat, kemudian juga menempatkan prioritas kepada kader-kader yang memang punya rekam jejak bagus. Mungkin ini hal minimal yang bisa dilakukan oleh partai politik. Cuma yang kedua, pertarungan politik saat ini juga lebih menyeret aktor-aktor politik itu kan kepada persiapan finansial mungkin. Ini juga yang menyebabkan banyak politisi terjebak kepada hal-hal pragmatis misalnya. Ya, kalau harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal ketika berkontestasi dalam politik, kemudian juga harus mengembalikan modal politik, kemudian juga menyimpan modal untuk kembali berkontestasi di pemilu yang akan datang. Ini mungkin kelemahan dari pemilihan langsung.
ketika semua faktor di masyarakat ikut terlibat dalam terpilihnya seseorang menjadi legislator atau kepala daerah, itu juga kos politiknya menjadi semakin besar. Ini mungkin minusnya. Tapi plusnya adalah masyarakat bisa memilih siapapun figur yang mereka sukai. Nah, artinya apa? Demokrasi harus berada di atas semua hal-hal lain, saya pikir. Walaupun mungkin ini perlu pembenahan, kita baru mengikuti beberapa pemilu yang sifatnya pemilihan langsung. Kalau nomor urut, kalau tidak salah baru 3 kali pemilu ya. Bukan lagi nomor urut suara terbanyak. Kita tinggalkan pola lama yang berdasarkan nomor urut. Saya pikir 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, kualitas politisi kita semakin baik. Semakin baik. Ya, sedikit demikian. Dan tentunya harapannya tidak seperti yang saat terjadi demo mahasiswa. Ini kan tuntutannya isinya adalah meminta wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat. Artinya selama ini wakil rakyat belum berperan aktif begitu untuk merekrut aspirasi yang harusnya mereka berikan begitu kepada rakyat Indonesia khususnya. Anggota DPR kan punya masa reses misalnya, kemudian juga ada pansus, ada kunjungan-kunjungan ke daerah ketika bertemu dengan masyarakat. Saya pikir ke depan anggota DPR juga harus semakin jeli melihat kepentingan rakyat, kemudian mereka suarakan di parlemen. Kemudian mereka suarakan dengan mitra kerja mereka, dalam hal ini eksekutif. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa harus secara terus-menerus. Mereka harus mendorong legislatif ini lebih peka. Kalau tanpa tekanan pun mungkin orang akan santai bekerja. Kemudian kalau ada tekanan yang terus-menerus, saya pikir arah kemudian perilaku anggota parlemen kita akan semakin baik. Saya berharap mahasiswa tetap menjadi social control dalam politik, kekuasaan, dan juga di masyarakat. Baik, Pak Eka, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Sayuti bahwa di sini keinginan dari masyarakat ya yang disampaikan oleh adik-adik kita melalui aspirasinya di demo kemarin begitu, di mana legislatif kita memberikan kebijakan politik di sini dalam kondisi pandemi yang seperti disebutkan Bapak tadi, bahwa hal-hal kebijakan-kebijakan ini tidak tepat dilakukan saat ini begitu. Nah, ini sebaiknya seperti apa sebenarnya pihak legislatif atau pemerintah melakukan ataupun memberikan aturan kepada masyarakat agar ini bisa stabil lah begitu, jangan sampai bergejolak sehingga mengakibatkan di beberapa daerah akan terjadi kekacauan yang mungkin terkait dengan ekonomi tadi begitu. Kenapa kekacauan itu terjadi? Kalau kita lihat ya mungkin saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden ya. Walaupun sebenarnya Presiden di sini juga ikut bertanggung jawab. Misalnya di saat ada kenaikan komoditas bahan pokok ataupun kenaikan harga BBM ini tidak tersosialisasi dengan baik. Artinya ya kalau naik begitu saja ya. Tapi berbeda dengan waktu dulu, kalau kita lihat di saat ada kenaikan seperti kenaikan BBM ini kan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat itu kan BBM, karena BBM itu yang apalagi di Aceh itu mengangkut itu menggunakan truk, dan truk itu juga menggunakan BBM. Bagi solar misalnya, solar juga langka misalnya. Kita sering melihat antri solar di mana-mana gitu. Kalau ibu-ibu antri minyak goreng, bapak-bapak antri solar ya. Jadi seperti itu kondisi yang terjadi saat ini. Terlalu adil ya Pak ya? Terlalu adil. Jadi keadilan itu kesetaraan gender mungkin. Jadi semua ikut mengantri. Nah, jadi seharusnya apa yang memang dilakukan oleh pemerintah dan ini akan berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat ya. Pemerintah harus menghitungnya secara baik, secara tepat, dan apa resiko-resiko yang akan terjadi. Jadi jangan seakan-akan ya pemerintah melihat ini enggak ada masalah ya, seakan-akan masyarakat itu sudah mapan semua ya. Jadi keterbukaan itu menjadi sesuatu yang cukup penting dalam mengatur sebuah kebijakan. Misalnya kenaikan walaupun kenaikan itu memang sebuah keharusan. Misalnya kenaikan pertama tadi ya, memang kenaikan harga minyak dunia sekarang, harga minyak dunia itu di atas $100 per barel, dan ini angka yang cukup tinggi ya.
dengan terjadi konflik di Eropa. Jadi artinya ya pemerintah ya setiap kejadian, setiap permasalahan-permasalahan yang akan berimplikasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan itu harus bersuara, harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Harus ada rasa empati lah ya. Kalau kita gunakan bahasa yang lebih sederhana mungkin ya harus bahwa jangan dibiarkan masyarakat seakan-akan ya mereka dibiarkan begitu saja ya menyelesaikan persoalannya ya seakan-akan pemerintah nggak hadir di situ ya. Jadi permasalahan ini harus dihadapi secara bersama-sama gitu. Jangan hanya rakyat kecil aja yang menghadapi, sedangkan elit politiknya ya biasa-biasa saja. Justru dia lebih kepada masalah memperpanjang masa pemerintahan misalnya ataupun masa periode walaupun presiden sudah menolak, tapi ada orang-orang di samping presiden yang terus melemparkan isu-isu yang memang rasanya tidak penting begitu ya pada saat ini begitu. Betul gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya masyarakat marah gitu. Jadi di saat masyarakat sedang berpikir tentang perut, elit justru berpikir tentang kekuasaan. Ya. Jadi dalam sebuah kebijakan itu keterbukaan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ya. Karena tidak mungkin juga misalnya pemerintah menanggung subsidi yang begitu besar, tapi harus diimbangi. Di pemerintah juga harus serius ya memberantas korupsi misalnya. Jangan elitnya melakukan korupsi, tetapi masyarakatnya harus diajak untuk menanggung beban. Ya. Jadi semua komponen masyarakat dari elit sampai masyarakat bawah itu ya kita sama-sama menghadapi kondisi ini gitu. Jangan rakyat aja yang menghadapi. Tumpang tindih masalah malah ada di rakyat ya sekarang gitu ya. Betul, justru rakyat yang disalahkan. Kira rakyat sibuk ngantri, tapi kita tahulah berita-berita yang seperti ini kan seakan-akan tidak ada rasa empati seperti itu. Jadi tidak perlulah menyinggung hal-hal seperti itu ya. Semuanya harus memberikan solusi sebenarnya, bukan memancing-mancing situasi. Apalagi kalau orang lapar dipancing itu kan cepat sekali terpancing. Ya, jadi masyarakat kita sedang susah. Ya, baik. Jadi akan cepat sekali muncul bara api kalau kondisinya seperti ini. Baik, nanti saya minta tanggapan Pak Sayut ini di mana kondisi kebijakan ini kadang-kadang sudah ada masyarakat yang menilai bahwa ini kok kebijakan nyeleneh banget begitu ya dengan kondisi saat ini. Tapi nanti Pak ya jawabnya setelah yang satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan kembali di Aceh Bicara. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Aceh Bicara, dan kembali kami mengundang Anda untuk dapat berinteraksi bersama kami di sini di 0651 41773, dan kita berbicara terkait dengan kondisi politik kekinian nasional yang berdampak terhadap Aceh. Baik, saya ke Pak Sayuti, seperti yang saya tanyakan tadi sebelum jeda, bahwa masyarakat sudah menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini sudah seperti nyeleneh gitu, di mana pajak naik 11% begitu ya. Kemudian BBM langka dan naik juga harganya. Minyak goreng juga sampai saat ini, apalagi ini sudah menjelang hari raya begitu. Artinya masyarakat sekarang merasakan banyak persoalan yang mungkin nggak bisa diselesaikan kalau pemerintah nggak turun tangan dengan baik di sini. Terima kasih. Saya lihat begini, demokrasi memang menimbulkan efek negatif itu kebisingan, bising. Di semua orang bicara, semua orang melempar wacana. Mungkin seperti yang disampaikan tadi, wacana itu kan dilemparkan ke publik ketika suasana yang kurang tepat. Nah, jadi semua beban politik itu ada di Maret dan April saya lihat. Misalnya wacana pemindahan ibu kota, itu juga di Maret. Kemudian kondisi mahalnya minyak goreng, juga di bulan Maret dan April. Kemudian juga penundaan pemilu. Dan perpanjangan masa jabatan presiden, wacana itu juga muncul di Maret dan April. Jadi semua menguat di situ. Untung mungkin struktur sosial masyarakat kita masih baik, tidak menimbulkan kerusuhan-kerusuhan di sana sini, walaupun baru ada akumulasi kekecewaan mahasiswa misalnya melakukan demo, mengingatkan pemerintah bahwa ada beberapa persoalan krusial di masyarakat yang harus segera diantisipasi. Saya lihat begini, kualitas demokrasi kita semakin baik. Artinya begini, semua orang bisa menyampaikan pendapat, itu juga perlu kita hargai. Kemudian yang berbeda pendapat juga mungkin juga harus mendapatkan porsi yang cukup untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kembali lagi kita berharap para politisi, para masyarakat, kekuasaan kembali kepada kesadaran bahwa mandat yang mereka dapatkan itu adalah mandat untuk mensejahterakan rakyat. Bukan mandat untuk memperpanjang kekuasaan misalnya, menumpuk kekuasaan pada satu orang, tapi mandat untuk mensejahterakan rakyat. Saya pikir demikian. Baik, kalau tanggapan Pak Jalal, kalau kita melihat dari sisi pendidikan gitu, institusi pendidikan salah satunya di sini universitas tentu punya tanggung jawab yang kuat juga untuk menghasilkan generasi yang nantinya yang akan memimpin Indonesia ke depan. Dengan kondisi saat ini politik kita yang sangat luar biasa, dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini menghantui masyarakat dengan ketakutannya, dengan kondisi yang mengkhawatirkan begitu, apa yang mungkin perlu dibenahi di sini terkait dengan mungkin mahasiswa kita agar paham betul bagaimana sih sebenarnya ikut terjun di dunia perpolitikan, tetapi tetap mengutamakan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang benar begitu. Ini seperti apa ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ida. Ini kalau kita lihat jauh sekali ya aturan-aturan dahulu dengan sekarang. Sekarang memang pemerintah terlalu mengintervensi terhadap kegiatan internal yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Bahkan tingkat panduan kegiatan mahasiswa saja diatur oleh pemerintah. Dulu tidak seperti itu. Pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan bagaimana tujuan itu tercapai. Tapi sekarang kadang-kadang sampai poin-poin paling kecil sudah diatur. Inilah yang menjadi kebebasan demokrasi, kebebasan tujuan daripada di mahasiswa berbeda. Contoh misalnya dalam dunia pendidikan. Kalau hari ini negeri tidak berani dia bergerak. Bahkan langsung ada statement daripada rektor, tidak boleh bergerak, nanti kita DU. Itu yang menjadi ancaman berat dalam kondisi politik kita hari ini. Padahal tugas perguruan tinggi itu mendampingi, mengayomi, kemudian memberikan contoh yang baik untuk kebutuhan masyarakat. Apalagi, ini mohon maaf, kondisi Aceh ini ekonomi yang sekolah itu di bawah rata-rata. Kalau yang memang ekonomi tingginya dia sudah keluar Aceh, ini menjadi perhatian kita khusus. Kemudian kalau kami dari perguruan tinggi hari ini, saya memang dari 2015 terus saya di dalam bidang kemahasiswaan. Pernah saya wakil rektor kemahasiswaan, kemudian hari ini diberi mandat kerjasama. Itu
intern kita aja menjadi ancaman pada saat kita salah dalam mendampingi. Tapi secara konsep yang diberikan perguruan tinggi itu adalah pembinaan karakter dan keagamaan itu menjadi ujung tombak. Makanya tadi menyampaikan bahwa kenapa lihatnya baik tetapi implementasi tidak baik, karena imannya melihat ke sana. Kenapa mahasiswa itu sudah mau tamat sarjana tetapi dia tidak beretika? Berarti di sininya. Nah, di sininya peran siapa? Bukan semata-mata peran dosen dan perguruan tinggi, tetapi adalah keterlibatan pengawasan keluarga terhadap anak dalam berkecimpung, baik itu dalam dunia politiknya atau dalam dunia bisnisnya. Sama tadi Mbak, begitu kita lihat kenapa DPR itu lambat pengawasan, karena ada instruksi partainya tidak mengawasi. Karena mungkin hari ini yang disampaikan oleh pimpinan partai politiknya menjaga pimpinan kita, bukan mengawasi pimpinan kita. Seharusnya mengawasi pimpinan kita itu adalah dalam arti begitu keliru dia menyampaikan, begitu ada salah kebijakan dia memberikan solusi untuk kebutuhan masyarakat. Bayangkan pada saat masyarakat itu lapar, ya, lapar. Kita rasakan itu. Pada saat masyarakat itu lapar, pada saat kebutuhan mereka itu meningkat, tetapi terhenti dengan kebijakan, ini menjadi persoalan besar. Ini kalau kami itu Aceh aja Mbak, Aceh aja ini negeri jalan sendiri. Di bawah keagamaan jalan sendiri, swasta ini yang masih kuat. Saya lihat hari ini presiden mahasiswa, BEM yang masih kompak itu hanya swasta, karena dianggap mereka tidak ada kepentingan intervensi daripada pemerintah. Walaupun hari ini sudah masuk sampai ke lini bawah oleh mahasiswa itu sendiri. Maka saya terus tiap hari diskusi dengan adik-adik mahasiswa, kenapa dalam memperjuangkan aspirasi tidak muncul yang negeri? Tidak muncul, hanya yang swasta itu yang muncul. Yang negeri dia main sendiri. Kemudian begitu kita jumpa dengan adik-adik yang negeri, kami adanya intervensi dari pihak pimpinan perguruan tinggi dengan berbagai macam. Tapi begitu masyarakat sudah bergerak, dia sudah malu bergabung lagi. Inilah yang kita lihat hatinya. Begitu masyarakat sudah bergerak, mereka bergabung, inilah bahwa mereka masih keinginannya punya untuk naluri yang memperjuangkan sama begitu ya. Naluri yang sama untuk mereka itu sendiri. Maka secara regulasi pemerintah, secara aturannya sudah benar, tetapi intervensi inilah yang menjadi gejolak besar. Makanya hari ini baik konflik dia ada di pusat, imbasnya ke daerah itu tetap ada, ya, tetap ada. Karena adik-adik ini dia satu, ya, satu dia. Begitu dibilang tanggal sekian melakukan pergerakan, kita nggak tahu dia sudah bergerak. Ya, tingkat intern aja mau di demo kita di intern kita nggak tahu. Begitu dia manajemen diatur. Makanya ini kita lihat kayak kemarin dari nasional itu, dia kadang-kadang diawasi di sini, Padahal tidak perlulah diancam adik-adik memperjuangkan terus. Kemudian kita lihat juga di dalam perlakuannya ada tim. Ini mohon maaf kita juga melirik. Ada tim yang di luar akademisi yang menjajaki di mana posisi mereka. Ada tim yang dikirim mungkin oleh satu kelompok bagaimana membuat onar seperti ini. Nanti ada tim ini yang nggak sehat bagi saya sebagai pemerintah pelaksana negara ini. Kalau sampai dilibatkan tim ketiga untuk membuat mahasiswa itu adalah pecah ini yang tidak sehat. Enggak mungkin mahasiswa itu punya modal dalam membangun sebuah pergerakan kalau dia bukan dari hati, ya, tapi dia memiliki fasilitas segala macam. Berarti inilah yang masuk dari pihak-pihak yang lain. Ini sudut-sudut pandang yang berbeda. Makanya saya sampai hari ini meyakini bahwa urusan perut ini itu harus betul-betul dijaga oleh pemerintah. Kalau ingin kedamaian dan terus perjuangan ini. Kemudian juga pemerintah Aceh, apalagi Aceh itu jangan dipisahkanlah politik agama itu. Karena politik agama itulah yang mendamaikan segala pergerakan yang dilakukan dengan radikal. Tapi kalau misalnya agama dipisahkan dengan politik, pendidikan dipisahkan dengan politik, ini lebih bahaya lagi. Kalau kami melihat sebagai dosen hari ini, sebagai tenaga pengajar, karena begitu kita mengajari mereka dengan konsep spiritual, lemah. Artinya dia akan lebih senang dan lebih. Tapi begitu kita mengatakan dengan konsep yang liberal itu, ya lain lagi itu konsep-konsep yang
ditanamkan. Apalagi Aceh, mohon maaf, anak kita dari Pulau Semulu, anak kita dari Singkil, anak kita dari Subu Salam, anak kita dari wilayah barat, bagaimana? Seperti yang disampaikan oleh Bang Eka tadi, tingkat super L300 aja harus berbohong dengan toki yang ada di daerah itu demi minyak. Ini yang kita jadikan. Tapi tidak ada parlemen itu mengecek kondisi yang hari ini. Kenapa tingkat sopir aja yang penghasilan kecil nggak mau ke barat selatan? Karena minyak aja tidak ada. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh, inilah yang sebetulnya yang diperjuangkan oleh mahasiswa kita hari ini. Mungkin kami kan melihat sudutnya ke sana. Nah, makanya agama itu, pendidikan itu, ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Tetap dia harus satu, saling mengisi. Kemudian dari partai politik itu pengawasannya betul-betul harus jelas. Di dalam pendidikan tinggi juga itu unsur politiknya ada. Kalau tidak ada unsur politik nggak dapat beasiswa. Nggak dapat. Kalau tidak ada hubungan baik dengan itu tidak ada pembahasan. Nah, ini kan. Tapi tetap tentu hubungan tapi politik intinya yang baik, adalah begitu kan? perjuangan politik kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan orang banyak. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan mereka agar mereka bisa hidup dengan layaknya lah. Dengan kondisi kedaerahan, dengan kearifan lokalnya. Ini mungkin kalau saya melihat ke sana. Ya, baik. Dan kami kembali mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0451 4173. Baik, saya ke Pak Sayuti. Kalau kita bicara soal anak-anak milenial saat ini kan ini menjadi satu tantangan juga dalam mendidik mereka, begitu ya Pak. Karena mereka ini di samping punya agresif yang tinggi dan juga dekat dengan teknologi, begitu ya. Tentunya ada strategi khusus yang harus bisa dilakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada mereka, begitu. Nah, apa yang mungkin di sini ditanggapi oleh Pak Sayuti dengan kondisi anak-anak kita saat ini? Terima kasih Mbak Ida. Saya lihat partai politik memang harus membuka diri untuk melakukan rekrutmen kader-kader muda, di mana partai juga harus akrab dengan dunia mereka. Jadi kalau kami mungkin mohon maaf di Partai Golkar, ada beberapa sayap partai yang memang ditugaskan untuk melakukan rekrutmen terhadap anak-anak muda. Misalnya ada Angkatan Muda Partai Golkar yang mereka melakukan rekrutmen terhadap kader-kader muda untuk bergabung ke partai. Kebanyakan memang ya generasi milenial sekarang yang bergabung. Kemudian juga kepada mereka kita akan melakukan pembinaan ke arah menjadi para wira swasta, entrepreneur. Karena saya lihat ke depan politisi itu kan harus punya fondasi ekonomi yang bagus. Kalau mereka sudah selesai dengan fondasi ekonomi, mungkin pengabdian ke masyarakat itu akan lebih mudah kita lakukan. Artinya apa? Politisi itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ada kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Politik itu menjadi wilayah pengabdian. Bukan lagi untuk wilayah mencari rezeki. Kalau itu dijadikan politik sebagai ladang untuk mencari rezeki, menumpuk kekuasaan, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, Pak Jala tadi, itu yang akan dominan terjadi di dunia politik. Kemudian kita juga harus memberikan suatu hal baru kepada anak-anak muda, bahwa politik ini jangan dipandang sebagai hanya alat untuk mencapai kekuasaan, tapi politik harus dilihat sebagai untuk pengembangan diri, kemudian untuk membangun pergaulan, jaringan, kemudian juga yang terakhir adalah untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, saya pikir. Jadi kita memang harus mendorong secara terus-menerus politik itu menjadi dekat dengan anak-anak muda. Karena selama ini mungkin politik masih dipandang sebagai ini kegiatan bapak-bapak atau kegiatan ibu-ibu. Bukan ibu-ibu ya. Belum menjadi wilayah yang disukai oleh anak muda. Karena mereka melihat begini, politik misalnya banyak intrik di dalamnya. Hanya bicara bagaimana menjatuhkan orang lain, kemudian kita merebut kekuasaan. Saya lihat ini yang harus dihilangkan, image. Pemahaman terkait dengan politik itu sendiri ya. Politik itulah sesuatu yang happy misalnya. Bagi anak muda misalnya ini untuk membangun jejaring. Artinya tidak hanya membangun pergaulan misalnya kalau kita di Banda Aceh, hanya sesama orang Banda Aceh, tapi kita punya jejaring secara nasional misalnya. Kemudian tempat mereka mengembangkan diri, baik itu ke bisnis,
profesionalitas dan lain-lain. Di Golkar kita lewat sayap partai sudah melakukan itu. Jadi sudah melakukan pembinaan kepada generasi muda. Kemudian juga kita dorong promosi kader. Misalnya belum menjadi pimpinan di partai, tapi dorong mereka untuk menjadi pimpinan misalnya di organisasi. Nah, itu juga harus dilakukan tanpa media yang cukup mereka untuk berlatih. Saya pikir ketika mereka kembali untuk memegang posisi-posisi penting di partai juga akan sulit. Artinya kita melahirkan pemimpin yang prematur misalnya. Prematur secara pengalaman, prematur secara emosi misalnya, prematur dalam memanage kepentingan orang banyak. Nah, saya lihat seperti itu. Mungkin ini yang beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk mewujudkan politik ke depan yang politik yang berkualitas. Kemudian pelaku-pelaku politik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap profesinya misalnya. Jangan politik itu sekedar alat untuk menjadi anggota DPR misalnya 5 tahun sekali. Mendekati partai politik, terlibat dalam dunia politik hanya ketika misalnya kontestasi pilkada, kemudian meninggalkan itu. Nah, jadi kalau kita serius, jadikan politik itu sebagai profesi, jadikan politik itu sebagai tempat pengabdian. Saya pikir demikian. Agar lebih bertanggung jawab begitu. Ini yang mungkin diperlukan oleh semua partai politik ya terhadap kader-kadernya, memberikan support system yang baik terhadap kadernya untuk menjadikan mereka politikus yang benar-benar dalam politik yang benar begitu ya Pak ya. Baik. Pak Eka, kita kembali terkait dengan kebijakan ini. Mahasiswa kan menuntut ini 14 hari ke depan begitu untuk pemerintah dan legislatif menjawab apa yang mereka tuntut. Apa yang seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga legislatif untuk menjawab yang dituntut oleh mahasiswa ini? Terima kasih. Yang pertama pemerintah harus merespon. Gitu kan? Jadi apapun yang menjadi yang menjadi tuntutan mahasiswa dan apapun yang menjadi keputusan pemerintah terhadap tuntutan yang telah diajukan oleh mahasiswa itu harus direspon dengan cepat. Jika tidak, ini akan menjadi bola liar. Jadi akan ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi. Pada akhirnya gerakan mahasiswa yang awalnya itu murni untuk kepentingan rakyat justru nanti akan berimbas ke kemana-mana. Jadi pemerintah juga tidak boleh lamban. Jadi pemerintah harus merespon dengan cepat apa yang menjadi tuntutan, misalnya tentang 14 tuntutan itu ya. Jadi pemerintah ya tidak boleh abai. Jadi kita lihat di sini justru ini juga permainan apakah ini pengalihan isu ataupun bukan, di saat apa yang dituntut oleh mahasiswa justru yang dimunculkan isu-isu yang lain yang tidak memiliki nilai langsung terhadap apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Dan saya khawatir ya. Jadi pemerintah jika lambat merespon pada akhirnya akan terjadi chaos gitu kan. Apalagi ada pihak-pihak yang coba seakan-akan menyepelekan apa yang mahasiswa lakukan. Ya, ada yang apalagi ini di media-media sosial ini kan sangat riskan kita lihat ya. Jadi dengan keterbukaan informasi justru ini bukan semakin baik kondisinya, justru akan semakin tidak menentu, karena mahasiswa sekarang juga sudah pandai ya. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti apa yang disampaikan tadi ya, mahasiswa sudah mulai melek politik ya. Jadi mahasiswa sudah memahami apa yang seharusnya mereka lakukan. Kalau dulu mungkin politik itu menjadi ranahnya orang tua ya sekarang. Tapi sekarang kalau kita lihat ya, anak-anak muda sudah mulai tertarik ya. Ada TikTok yang menjelaskan tentang politik, dan ini merupakan sebuah hal yang sangat konstruktif saya rasa. Dan apalagi ini kan mayoritas pemilih 2024 itu milenial, hampir 60% itu milenial, dan kalau kita lihat mereka sudah mulai mengasah kemampuan politiknya. Artinya apa yang ingin kita sampaikan bahwa pemerintah juga tidak boleh menganggap mahasiswa ini bodoh gitu. Ya, jadi tidak boleh menganggap mahasiswa ini bodoh, mahasiswa ini nggak mengerti apa-apa, harus belajar lagi. Bahasa-bahasa seperti itu saya rasa harus di-save, harus disimpan ya, karena kondisi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi
sampaikan saja bagaimana apa ya yang menjadi keputusan pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa. Jadi jangan alergi dengan mahasiswa, saya rasa ya. Jadi jumpai di saat ada aksi-aksi mahasiswa itu jumpai saja ya. Kita kenal mahasiswa itu, misalnya kita di kampus ya, mereka bukan orang yang jahat ya. Mereka memang anak-anak yang baik yang memang ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi elit politik dimanapun, tidak hanya di Jakarta tapi juga di Aceh. Di saat mereka datang ke kantor gubernur, jumpai saja mereka. Di saat mereka datang ke kantor DPR, jumpai saja. Di saat setelah dijumpai, saya rasa kondisi akan menjadi aman. Jangan menganggap mahasiswa itu sebagai seakan-akan musuh. Karena sebenarnya yang diharapkan oleh mahasiswa di sini adalah respon secara langsung begitu ya. Ketika mungkin bisa berdialog secara langsung dengan mereka, apa yang dituntut itu bisa disampaikan dari hati ke hati gitu dengan tatap muka begitu. Tapi kondisi ini kan malah berbalik gitu ya, di mana mahasiswa demo sampai sore, sampai malam, tapi tidak bertemu dengan siapa-siapa. Ini tentunya jadi pembelajaran untuk pemerintah. Ya, pada akhirnya demonstrasi itu tidak lagi menjadi elegan. Kalau kita lihat misalnya di Korea ataupun di negara-negara maju, demonstrasi itu betul-betul teratur ya. Kenapa? Karena elit itu menjumpai. Tapi pada akhirnya kalau demo di tempat kita ada aja yang aksi dorong-mendorong, yang pada akhirnya ada yang terluka, bahkan ada yang ditangkap. Nah, ini kan sebenarnya tidak perlu ya. Orang datang menyampaikan aspirasi ya terima saja gitu. Ada respon ya. Misalnya di Aceh DPRA apa yang mereka tuntut ya terima, sampaikan ke pusat ya. Lagian di DPRA ini pun nggak bisa berbuat apa-apa, juga mereka harus menyampaikan ke pusat. Di gubernur juga seperti itu, jumpai mereka ya apa yang mereka ajukan itu ya sampaikan ke pusat. Karena kita tahu mereka juga tidak ada niat lain ya. Mereka kita memahami sebelum mereka turun ke lapangan mereka sudah melakukan analisis ya, melakukan analisis permasalahan, bukan gerakan semalam ya. Gerakan semalam lalu mereka datang enggak, tapi mereka juga sudah melakukan riset dan lain sebagainya ya untuk apa yang kan orang yang belajar juga gitu. Dan komunikasi politik di sini tentu perlu. Betul ya. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin saya meminta sebagai closing statement dari setiap narasumber, dari Pak Jalaluddin terlebih dahulu mungkin. Oke, mungkin dengan isu hari ini pemerintah itu harus terus menganalisis yang melibatkan semua unsur, baik itu perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh ulama, apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok di dalam masyarakat itu. Sudah pasti semua hari ini kita tahu bahwa persoalan pokok itu adalah kebutuhan ekonomi masyarakat. Jadi begitu sudah tahu, makanya lahirlah regulasi dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua, ayomilah generasi muda ini benar-benar dalam satu meja, dalam satu segmen itu keterlibatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan kemahasiswaannya. Kemudian setelah pertemuan itu adalah sebuah informasi terhadap masyarakat, apa yang dituntut oleh mahasiswa, bahwa keinginan masyarakat itu terpenuhi. Bahkan sama dengan keinginan perguruan tinggi juga untuk mensejahterakan, mencerdaskan masyarakat itu sendiri. Ini yang bagi saya yang belum dilakukan oleh pemerintah, sehingga begitu kejadian yang dilakukan oleh mahasiswa diklaim bahwa perguruan tinggi itu tidak benar, padahal tidak dilibatkan kita di dalam merumuskan, di dalam menyelesaikan persoalan. Makanya pemerintah kita berharap, baik itu adalah legislatif dan eksekutif, benar-benar berjiwa besar terhadap milenial ini, benar-benar dari hati dalam memimpin, dan benar-benar bahwa merasakan kelaparan yang sama, bahwa harus kita sejahtera bersama. Baik, dari Pak Sayuti? Saya melihat begini, ke depan politisi, terutama yang hari ini punya mandat dari masyarakat menjadi legislator, anggota parlemen, kemudian kepala daerah, presiden, menteri, ataupun jabatan-jabatan lain yang sifatnya melayani publik, itu harus lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Ya. Harus lebih responsif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Jangan lagi misalnya baru menyelesaikan masalah ketika masalah itu sudah sulit untuk diselesaikan. Mungkin ada potensi-potensi yang dari awal bisa dilihat langsung, kemudian langsung diantisipasi. Saya pikir demikian. Baik, terakhir singkat saja Pak Eka. Saya mengutip sebuah pandangan daripada Imam Al-Mawardi, seorang ulama dan juga seorang ilmuwan politik, bahwa
untuk membangun negara kita, untuk membangun sebuah negara ataupun membangun sebuah daerah itu ada 6 indikator yang harus dipenuhi. Yang pertama, agama yang eksis, ya. Jadi kita tidak boleh jauh daripada agama. Kemudian yang kedua, pemimpin yang responsif ataupun pemimpin yang efektif. Kemudian yang ketiga, hukum yang adil. Kemudian yang keempat, masyarakat yang kondusif. Kemudian yang kelima, ekonomi yang merata. Kemudian yang keenam adalah ide-ide yang konstruktif. Jadi untuk membangun Indonesia, untuk membangun Aceh ini, kita harus melakukannya secara kolektif. Kita harus membangun secara bersama-sama. Ya, ide-ide dari siapapun, ya pemerintah harus mendengarnya. Karena untuk membangun sebuah negara yang besar, untuk membangun Aceh yang dulunya sudah terlibat konflik yang begitu lama pasca tsunami, kita perlu seluruh stakeholder sama-sama membangun. Tidak boleh juga kita berharap sama pemerintah semata, tetapi kita harus bersama-sama untuk membangun negara. Terima kasih Pak Eka, Pak Sayuti, dan juga Pak Jalaluddin atas waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam dialog suara Aceh Bicara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami sampaikan bahwa dialog Aceh Bicara hari ini terselenggara atas kerjasama TVRI Aceh dengan Yayasan Huriah Foundation. Dan akhirnya saya Idul Mardani beserta kru yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.